Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Fariza. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eh, analisis soal dari tugas besar. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Gunawan Fariza dengan NIM 10362207. Di sini halaman yang itu konstruksi bangunan, lalu sampaian pembelajarannya. Di sini ada siswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep-konsep dasar, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata dan berpikir kritis terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam konstruksi gedung. Di sisinya itu satuan pendidikan itu SMK, menengah ke atas, lalu mata pelajarannya itu konstruksi bangunan gedung. Jurusannya itu konstruksi bangunan, kurikulumnya merdeka, semesternya semester 1, alokasi waktu itu 15 menit, jumlah soal yang berjumlah 10, lalu bentuk soal itu belum ganda, pembuatnya agak dalam saya sendiri jadi terlibat. Lanjut kita ke kartu soal nomor 1. Ini untuk kompetensi dasarnya itu memahami prinsip-prinsip berkelanjutan dalam perencanaan konstruksi gedung. Faktor berkelanjutan dalam perencanaan konstruksi gedung. Indikator soal itu peserta didik dapat menilai pentingnya pertimbangan faktor berkelanjutan dalam tahap perencanaan konstruksi. Tahap konstruksinya itu analisis. Jadi soal itu yang pertama, pada tahap perencanaan konstruksi gedung, maka penting untuk menggunakan faktor berkelanjutan atau sustainability. Ada penentunya dan di sini jawabannya itu ada semua. Nomor kedua, kompetisi dasar itu memilih jenis fondasi yang tepat berdasarkan karakteristik bangunan. Materinya itu pemilihan jenis fondasi berdasarkan jenis tanah dan beban struktural. Lalu indikator itu peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis fondasi. Level kognitifnya itu analisis. Lalu soal itu soal insinyur, struktur harus memilih jenis fondasi yang tepat untuk suatu bangunan. Faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis fondasi tersebut. Jadi jawabannya itu ada C, jenis tanah dan beban struktural. Lalu sudah ada soal nomor 3 itu soalnya itu pada tahap pelaksanaan konstruksi mengapa perlu dilakukan pengendalian mutu secara ketat. Terus kemudiannya sampai D dan jawaban itu adalah D untuk memastikan kualitas hasil konstruksi. Selanjutnya kartu soal nomor 4, yaitu menerap kompetisi dasar itu menerapkan teknologi informasi dan BIM dalam konstruksi gedung. Materinya peran teknologi informasi dan BIM dalam meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Indikator soal itu peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat teknologi informasi dan BIM dalam konstruksi gedung ini. Level konstruksi juga evaluasi. Lalu soalnya itu dalam proyek konstruksi gedung ini bagaimana peran teknologi informasi dan permodalan informasi konstruksi atau BIM dalam meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Ini ada yang kedua itu akan dulu, lalu berikutnya adalah tepat waktu konstruksi dan mengurangi konsumsi energi. Dan seterusnya di sini itu dari nomor 1 sampai nomor 7 adalah soal yang pos, lalu kemudian nomor 8 sampai 10 itu adalah soal yang mudah. Ini yang kita ambil, kita presentasi satu saja. Nah waktunya itu kurang lebih 10 menit dan yang terakhir. Jadi soal nomor 10 itu kompetisi dasar itu memahami pentingnya perencanaan tata ruang yang baik dalam suatu gedung untuk memastikan bahwa ruang dapat dimanfaatkan secara efisien dan fungsional. Materinya itu
Mencakup prinsip-prinsip perencanaan tata letak ruang dalam desain gedung, termasuk fungsionalitas dan efisiensi penggunaan ruang. Lalu di kota soal itu, presiden dapat memberikan alasan yang tepat mengapa perencanaan tata letak ruang yang baik penting dan dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam perencanaan tersebut. Nah, kelompok meditasi itu analisis, lalu butir soal itu mengapa perlu dilakukan perencanaan tata letak ruang yang baik dalam suatu gedung. Sudah ada ABC-nya dan jawabannya itu adalah B, agar ruang dapat dimanfaatkan secara efisien dan fungsional. Selanjutnya kita masuk analisis butir soal. Ini ada link from dari soal yang sudah saya buat. Dan di sini hasil responden dari 30 mahasiswa SMK Negeri 26 Jakarta Timur yang terletak di Rawamangun. Lalu setelah itu di sini ada total nilai responden sampai 30 mahasiswa dan ada rata-ratanya jumlah skor itu 2.250 dan nilai rata-rata itu 75. Kemudian di sini ada hasil analisis menggunakan geometrik. Digunakan itu geometrik yang tutorial ada di LMS Bapak. Kemudian selain geometrik kita menghitung analisis valuabilitas. Di SKBD itu sebenarnya karena responnya 30 jadi 0,361. Hari itu juga dari variabel itu. Kemudian itu masuk valid dan R itu dikecil dari variabel itu sebenarnya tidak valid. Lalu kita masuk ke perhitungan. Ya, di sini di soal satu itu masuk valid. Ini tadi R itu lebih besar daripada variabel. Terus soal kedua itu masuk yang valid juga sampai soal 3 valid dan yang tidak valid itu adalah soal 9. Yang kedua kita menganalisis reliabilitas. Soal itu juga dari R21 atau Cons Batch Alpha kemudian reliabilitas. Jadi R21 atau Cons Batch Alpha sebenarnya 0,6131, maka reliabilitas itu ada pada tabel tersebut di sini. Kemudian analisis yang berbeda. Ini ada di tabel. Kemudian nomor 1 itu termasuk cukup. Nomor 2 soal termasuk kriteria baik. Nomor 3 juga baik. Nomor 4 cukup. Yang kelima baik, yang ada baik. Yang 7 baik. Yang 8 termasuk jelek. Termasuk jelek tidak ada. Jelek ada dengan semua terlalu mudah ya. Lalu itu cukup. Yang keempat analisis kesetaraan. Ini 0,00 sampai 0,30 itu termasuk 4, 0,31 sampai 0,30 termasuk sedang, lalu yang terakhir itu 0,31 sampai 1 itu termasuk murah. Ini soal nomor 1 itu 0,33 termasuk mudah. Soal nomor 2 itu 0,067 termasuk sedang. Nomor 3 itu soalnya termasuk mudah. Empat mudah, kelima sedang, itu sedang, mudah dan mudah. Kemudian yang terakhir ini ada prinsip itu. Di sini jawabannya itu ada B. Lalu modal itu diterima sampai nomor 3 diterima. Tapi yang B sama 3 ini harus direvisi. Tidak ini. Kemudian ini pada tabel yang paling ini adalah nomor
9, karena ditolaknya itu ada 3. Dan di sini ada video presentasi dari YouTube. Kemudian di sini video koordinat Google itu 26 Jawa Timur. Survei tertera. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika terbata-bata karena lagi yang pilot yang mengganggu pernapasan. Jadi mohon maaf, sekian dan terima kasih.